Baik pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI, yaitu Bapak Muhammad Aras dari fraksi P3 untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan 2. Di mana pada saat ini tengah ada kunjungan Komisi 5 DPR RI ke kantor Jasa Marga Gerbang Tol Cikampek Utama, kilometer 70 pemirsa, di mana dalam rangka kunjungan ini meninjau kesiapan infrastruktur dan transportasi guna mendukung penyelenggaraan mudik Lebaran di tahun 2023. Lalu seperti apa hasil dari kunjungan kali ini? Saya akan menanyakannya langsung dan berbincang-bincang dengan Bapak Muhammad Aras. Baik Pak, diprediksikan akan ada lonjakan secara signifikan berdasarkan survei dari Kemenhub Pak. Dari tahun lalu 86 juta, kemudian di tahun ini akan ada lonjakan hingga 123 juta. Kira-kira strategi seperti apa Pak? Mungkin dari mitra yang sudah akan dilakukan di mudik Lebaran kali ini Pak. Ya, khusus mudik tahun ini memang kita berharap bahwa kesiapan pemerintah untuk melayani seluruh masyarakat itu bisa jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Oleh karenanya, dari paparan yang telah disampaikan oleh teman-teman dari Kemenhub tadi mengatakan bahwa kilometer 52 sampai kilometer 66 yang tahun sebelumnya mengalami penyempitan dan kepadatan yang sangat luar biasa, tahun ini sudah diperlebar sehingga insya Allah masih mampu untuk menampung kendaraan-kendaraan yang melewati jalur itu. Yang kedua, alternatif yang dilakukan adalah apabila terjadi kemacetan yang luar biasa, maka akan dibuka counterflow. Apakah 1 jalur, 2 jalur, sampai 3 jalur. Bahkan pada saat tertentu, misalnya terjadi kredit yang sangat luar biasa, akan ditutup sebelah menjadi satu arah. Oleh karenanya, bukan hanya itu saja, tetapi juga kesiapan-kesiapan yang lain harus kita perhatikan, terutama terkait dengan penyiapan tempat buang air kecil bagi para penumpang yang memang kena kemacetan. Kenapa? Karena di jalur ini juga jarak untuk terdapat rest area sangat terbatas. Di jarak 30 km tidak ada rest area, oleh karenanya ini butuh layanan-layanan khusus yang bisa dimanfaatkan oleh para penumpang untuk bisa buang air kecil, bisa cuci muka kalau ngantuk pada supirnya dan sebagainya. Itu dibutuhkan waktu yang sangat singkat. Pak Aras, kalau kita berbicara terkait dengan rest area tadi Pak, justru terkadang kalau misalkan lagi mudik seperti ini Pak, itu rest area itu orang antri masuk rest area itu justru menimbulkan kemacetan Pak. Lalu strategi seperti apa yang harus dilakukan Pak? Ya, oleh karenanya ini sudah pengalaman-pengalaman dari tahun sebelumnya. Oleh karenanya Korlantas dan teman-teman dari Kementerian Perhubungan juga menjaga di pintu masuk rest area, sehingga bila akan terjadi kemacetan yang luar biasa, maka mereka akan mengambil tindakan secara cepat untuk mengantisipasinya, sehingga diharapkan bahwa tidak ada terjadi penumpukan dan tidak diatasi dengan cepat. Baik, kalau Bapak melihat dari segi infrastruktur dan juga layanan jalan tol yang saat ini sudah dipersiapkan oleh para mitra dari Komisi 5 Pak, seperti apa sudah sejauh mana Pak? Ya, tadi memang kita lihat bahwa tol ini sudah cukup baik dan banyak tol juga yang baru dibuka dan baru diperlebar. Yang kedua, antisipasinya adalah di sebelum puncak mudik itu ada diskon khusus yang diberikan oleh Jasa Marga terhadap tol-tol tertentu, sehingga diharapkan masyarakat bisa berminat untuk memanfaatkan ini. Misalnya puncak arus mudik ada pada tanggal 19 April ini. Nah, pemerintah juga melakukan diskon khusus di tanggal 17 dan 18, sehingga diharapkan kendaraan yang akan berada pada puncak tanggal 19 bisa agak maju sedikit sebagian ke tanggal 17 dan tanggal 18, sehingga kepadatan tidak terpusat di tanggal 19. Baik Pak, untuk dari segi masyarakat sendiri, kira-kira hal-hal seperti apa yang perlu disiapkan oleh masyarakat Pak, supaya untuk bisa selamat dan nyaman dalam mudik kali ini? Yang pertama tentu tentang kesehatannya, harus memeriksa betul-betul kesehatannya karena ini perjalanan jauh. Yang kedua adalah kendaraan yang dimanfaatkan betul-betul terperiksa dengan baik sehingga kecil kemungkinan mengalami kendala di perjalanan. Dan yang ketiga adalah tentu memperhatikan seluruh aspek-aspek non teknis yang lain, sehingga
apa yang diharapkan bisa langsung ke kampungnya atau ke kampung halamannya tentu bisa berjalan dengan lancar. Dan paling tidak mematuhi seluruh aturan, rambu-rambu, dan instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan mudik lebaran ini. Baik, terima kasih Pak Aras atas waktunya. Dan pemirsa TVR Parlemen, itulah bincang-bincang saya dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI, yaitu Bapak Muhammad Aras, di mana tadi Bapak Muhammad Aras menyampaikan bahwa dari mitra infrastruktur ataupun transportasi yang disiapkan oleh mitra Komisi 5 dinilai sudah cukup baik, dan juga bagi masyarakat yang akan menjalani mudik pada lebaran tahun ini diminta atau dihimbau untuk mempersiapkan diri semaksimal mungkin supaya mudik kali ini dapat berjalan lancar dan aman. Sekian pemirsa laporan saya langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Saya Alfat Rizky melaporkan untuk TVR Parlemen.